Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita dari Politeknik Negeri Sambas, kelas Manajemen Informatika 4A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu jaringan kampus pada mata kuliah Infrastruktur Enterprise. Baiklah, untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita ke penjelasan videonya. Mengenal jaringan kampus. Sebelum kita ke pengertian jaringan kampus, kita harus mengetahui dulu apa itu kampus. Kata kampus biasanya hanya ditunjukkan untuk daerah yang luas atau bangunan. Kemudian, pada abad ke-20, kata kampus dikembangkan menjadi makna sebuah universitas atau perguruan tinggi. Namun masih ada juga yang menggunakan kata kampus untuk menyebutkan tempat luas atau bangunan yang luas. Contohnya, pusat perbelanjaan, taman, pabrik, kampus sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya, apa itu jaringan kampus? Jaringan kampus adalah LAN yang terhubung sepenuhnya dalam wilayah geografis yang berkesinambungan dan terbatas. Jika sebuah kampus memiliki banyak area yang terputus, jaringan di area yang terputus ini dianggap sebagai beberapa jaringan kampus. Banyak perusahaan dan sekolah memiliki beberapa jaringan kampus yang terhubung melalui teknologi WAN. Jaringan kampus bisa besar atau kecil. Small office, home office, atau disingkat dengan SOHO, adalah contoh umum jaringan kampus kecil, sedangkan kampus sekolah, kampus perusahaan, taman, dan pusat perbelanjaan adalah contoh jaringan kampus besar. Terlepas dari itu, skala jaringan kampus terbatas. Biasanya, jaringan kampus yang besar seperti kampus universitas atau perguruan tinggi atau kampus industri dibatasi hingga beberapa kilometer persegi. Dalam lingkup ini, kita dapat menggunakan teknologi LAN untuk membangun jaringan. Kampus di luar cakupan ini biasanya dianggap sebagai area metropolitan dan jaringannya dianggap sebagai MAN yang melibatkan teknologi MAN terkait. Selanjutnya, bagaimana perbedaan jaringan kampus? Jaringan kampus melayani kampus dan organisasi di dalam kampus. Karena keragaman kampus dan organisasi internalnya, jaringan kampus berbeda dalam ukuran dan bentuk. Perbedaan tersebut dirinci dalam 5 aspek di bawah ini. Yang pertama, skala jaringan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Jaringan kampus kecil, menengah, dan besar. Masing-masing berbeda dalam jumlah pengguna terminal atau network elements. Kedua, target layanan. Jika kita melihat jaringan kampus dari perspektif target layanan, kita akan melihat bahwa beberapa jaringan kampus bersifat tertutup dan terbatas, hanya mengizinkan pengguna internal, sementara yang lain terbuka untuk pengguna internal. Yang ketiga, dukungan layanan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi jaringan kampus layanan tunggal dan multi layanan, tergantung pada layanan yang dilakukan. Kompleksitas layanan yang dilakukan di jaringan kampus menentukan kompleksitas jaringan. Keempat, mode akses. Jaringan kampus memiliki 2 mode akses, yaitu kabel dan nirkabel. Sebagian besar jaringan kampus saat ini adalah gabungan dari kabel dan nirkabel. Nirkabel bebas dari batasan pada lokasi port dan kabel, dan karenanya dapat digunakan secara fleksibel. Dan yang kelima adalah atribut industri. Jaringan kampus beradaptasi dengan industri yang mereka layani untuk memenuhi persyaratan yang berbeda dari industri yang berbeda. Kita harus merancang arsitektur jaringan kampus sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan solusi jaringan kampus dengan atribut industri yang nyata. Selanjutnya, terdiri dari apa saja jaringan kampus? Jaringan kampus beragam, tetapi dapat diabstraksi menjadi model terpadu yang terdiri dari komponen pada lapisan yang berbeda, sesuai dengan arsitektur layanan. Model terpadu ini menawarkan arsitek jaringan kesempatan untuk menyederhanakan jaringan kampus ketika menjadi lebih kompleks karena inovasi teknologi. Dengan model terpadu ini, jaringan kampus menjadi lentur dan dapat beradaptasi secara fleksibel dengan kampus mereka.
Selanjutnya, kami akan menjelaskan komponen fungsional yang berbeda dari model terpadu dan memprediksi perubahannya dalam arsitektur jaringan kampus di masa mendatang. Model terpadu biasanya terdiri dari jaringan data kampus, terminal akses, platform manajemen jaringan, platform keamanan, dan platform aplikasi layanan. Dan yang terakhir adalah jaringan kampus masa lalu dan sekarang. Generasi pertama, dari berbagi ke beralih. Pada tahun 1980, IEEE merilis standar IEEE 802.3 untuk mendefinisikan protokol physical layer connection, electrical signal, dan media access control. Pelepasan standar ini menandai lahirnya teknologi Ethernet. Dengan menggunakan koneksi twisted pair, Ethernet lebih hemat biaya dan mudah lebih diimplementasikan daripada teknologi jaringan sebelumnya. Pada akhir 1980-an, saklar Ethernet muncul. Switch layer 2 menyediakan banyak port dan setiap terminal terhubung ke salah satu port ini. Menggunakan mekanisme penyimpanan dan penerusan yang memungkinkan terminal mengirim dan menerima paket secara bersamaan tanpa mempengaruhi satu sama lain. Generasi kedua, layer 3 route switching. Pada 1990-an, dua terobosan penemuan muncul di bidang jaringan, yaitu World Wide Web yang disingkat dengan WWW dan perangkat lunak pesan instan. Switch layer 3 dikembangkan pada tahun 1996. Sebuah switch layer 3 juga disebut switch route karena mengintegrasikan kedua fungsi switching layer 2 dan fungsi routing layer 3. Hadir dengan mesin penerusan layer 3 yang sederhana dan efisien, yang dirancang dan dioptimalkan untuk skenario kampus. Routing layer 3-nya kemampuan kira-kira setara dengan kinerja switching layer 2. Dan yang terakhir adalah generasi ketiga, dukungan konvergensi multilayanan. Terminal seluler pintar pertama kali muncul pada tahun 2007. Sejak itu, mereka dengan cepat menjadi populer dan menjangkau halayak luas. Didorong oleh hal tersebut, teknologi Wi-Fi pun berkembang pesat. Kembali pada tahun 1997, IEEE merilis standar 802.11 menandai upaya pertama untuk membakukan Wi-Fi. Singkatnya, jaringan kampus terus berevolusi dan membuat peningkatan dramatis dalam hal bandwidth, skala, dan konvergensi layanan. Namun, mereka menghadapi tantangan baru dalam hal konektivitas, pengalaman, ONM, keamanan, dan ekosistem saat transformasi digital melanda semua industri. Untuk mengatasi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, vendor industri secara bertahap memperkenalkan teknologi baru seperti artificial intelligence dan big data ke jaringan kampus. Mereka telah meluncurkan serangkaian solusi baru seperti manajemen berbasis SDN, arsitektur tervirtualisasi penuh, akses tanpa kabel, dan otomatisasi layanan komprehensif. Baiklah, sekian video dari saya tentang pengenalan jaringan kampus. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.